Udah mau bulan Desember, kalian lagi pada sibuk pasti ngurusin mau dinner apa, potluck apa, kirim apa ke temen. Nah ini gue mau share resep rasanya yang gampang, enak banget, dan pastinya bisa impress temen atau nggak keluarga kalian. Yuk langsung aja kita mulai. So basically rasanya itu tuh ada 3 komponen, bechamel sauce, bolognese sauce, dan ada pasta rasanya. Tau gak sih pasta yang lebar gini, cari dimanapun tuh gampang banget. Karena kita akan bikin bolognese sauce-nya dulu, di sini gue mau infoin, gue pakai tomat segar alias tomato concasse. Kalau kalian nggak tahu tomato concasse itu sebenarnya tomat yang diblancing. Nah, jadi tomatnya itu dibuang gitu, ujungnya apa sih kayak atasnya itu dibuang, dikasih silang bawahnya, terus kita akan rebus di air mendidih selama kurang lebih 30-45 detik sampai kulitnya itu mulai ngelupas. Kalau udah kita akan rendam di air dingin, nah diamkan sebentar, terus kita akan kupas. Itu bakalan bikin dagingnya bakalan tetap firm tapi kulitnya gampang ngelupas. Kalau udah kita akan potong-potong kasar gitu sih. Kalau kalian mau blender juga boleh banget, cuman gue suka ada tekstur tomatnya gitu, jadi gue nggak blender tapi gue cincang kasar aja. Terus jadi tuh kayak gini deh. Simple banget ya tomato concasse-nya. Kalau kalian malas bikin, kalian bisa beli tomat kalengan yang sudah siap pakai, itu juga boleh banget. Siapin bahan-bahan lain, kita akan potong bombay dan juga bawang putih. Jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Oke, kayak biasa ini jangan dibuang dulu, kita buang bagian belakangnya ini. Ini kita akan cincang halus. Oke, ini teknik potong bawang biasa. Kalau gue demennya kayak gini karena semakin cepet dia fine-nya. Kita kayak gini, bukan? Langsung fine dia. Oke, kita perhalus sedikit karena gue suka bombangnya itu bener-bener fine. Oke, kalau udah kita akan cincang juga. Gue pakai 2 bawang putih. Oke, udah cukup. Sisihkan dan kita lanjut ke wortel. Ini gue pakai setengah, kegedean sih, setengah aja, dikit aja. Jadi wortelnya ini bakalan membantu kasih rasa manis ke bolognese-nya dan juga bantu anak-anak kalian yang nggak suka makan sayur. Ya, kita potong dadu kecil gitu. Oke, ini kita potong brunoise atau nggak sih, dadu yang super duper kecil gitu loh. Jadi matangnya cepet. Oke, ini gue kurangin dikit, jadi kayak pakai cuman wortel segini atau nggak, kayak 1 jari gitu. Mau sebaik banyak nanti overpower wortelnya. Ini kita akan potong kecil-kecil, potong panjang dulu ya, biar lebih gampang. Kalau udah panjang-panjang gini, kita kumpulin, udah potong kecil gitu loh. Tuh ya, jadi potong-potongan kecil kayak gini. Oke, kita akan panaskan teflon. Di sini gue pakai olive oil. Kalau mau pakai minyak apapun boleh sih, yang penting nggak berbau aja. Kita tumis bombay dan bawang putih. Oke, bombay, tumis bentar sampai wangi. Kalau udah wangi, baru kita masukin bawang putih. Oke, kalau udah wangi, kita masukin bawang putih. Tumis bentar aja sampai dia harum aja. Oke, kalau asal udah mulai translucent bawangnya, kita akan masukin daging cincangnya. Ini kira-kira gue pakai 300 gram cukup sih. Oke, kalau dagingnya udah mulai berubah warna, kita akan masukin wortelnya ya. Oke, dimasak barengan biar slow cook gitu, jadi soft banget ya. Oke, kalau udah kita akan masukkan tomato paste yang kasih rasa tomatnya concentrate banget. Oke, dan jangan lupa bahan-bahan penting lain. Sini gue ada bay leaf, daun salam kering, dan kita akan kasih sedikit oregano. Kalau udah, jangan lupa dimasukin tomat tadi.
Oke, kita masak pelan. Mohon maaf, kekecilan ternyata. Saya juga manusia. Oke, aku pindahin yang agak gede ya, biar lebih gampang. Oke, ini kita masak pokoknya. Kita akan kasih air, reduce, bumbuin, that's it. Jadi bolognese tuh nggak bisa dimasak bentar gitu, langsung enak, nggak bisa. Dia tuh harus di-reduce bentar biar rasa tomatnya, beefnya keluar. Nah, ini gue kasih sedikit saus tomat untuk enhance dia punya tomat flavor juga. Optional, tapi enak sih kalau pakai saus tomat, lebih tomatoi gitu loh. Oke, udah tercampur rata begini, kita akan kasih air. Kita diamkan sampai dia reduce. Ada yang pakai red wine tapi nggak punya, nggak usah. Jadi dimasak sampai dia tuh airnya menciut, itu otomatis dia punya rasa tomat, beefnya bakalan concentrate dan si wortelnya bakalan super duper soft. Sambil di-reduce kita bisa bumbuin juga sih dengan garam. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja kalau kurang apa ya. Nanti setelah di-reduce kita kasih lada juga. Sesuatu yang tomatoi itu pas banget dikasih gula untuk balancein dia punya rasa asem. Nah, ini gue bumbuin pertama dulu ya. Nanti kalau udah ke-reduce, airnya udah menciut, kita tinggal cobain lagi sampai dia tuh pas. Oke. Ini gue kasih air lagi, maaf ya pancinya tadi nggak muat, ya udahlah ya manusia juga. Jadi ini gue kasih air sampai dia agak basah, gue reduce karena semakin lama dimasak, ke-reduce juga dia kan ada tomat, ada sapi, ada bay leaf, ada oregano dan juga ada tomat kan. Dia tuh dimasak perlahan bersama, jadi rasanya pun akan makin enhance. Jadi kayak dibikin agak basah, di api kecil aja, paling kecil, di reduce pelan-pelan sampai dia itu mulai airnya berkurang gitu ya. Makin lama makin enak gitu. Kalau bolognese jangan buru-buru. Ini gue kasih sedikit chicken powder atau nggak pakai beef powder, yang beef kaldu juga boleh. Gue pakai yang ayam karena nggak punya sapi, itu boleh juga. Kita akan aduk-aduk, tuh ya. Perlahan-lahan dimasak di api kecil ya. Baunya tuh makin enak tuh nggak sih, wangi sapinya makin keluar, makin tomatoi, dan juga herbsnya juga mulai bekerja kayak ada salam dan juga ada oregano kan. Jadi kudu sabar untuk result yang maksimal. Nah, ini udah mulai menciut, airnya mulai berkurang. Kita boleh adjust bumbunya di sini, garam, lada, dan juga gulanya ya. Oke, ini tuh udah mulai mengering. Tadi gue cobain kurang asin dikit, tinggal gue bumbuin lagi, dikasih gula. Gula ini fungsinya karena dia kan tomat tuh asem ya. Tomat itu asem, jadi gula ini bakalan balancing dia punya flavor, nggak terlalu asam, dan juga akan bring all the flavor together. Jadi gula itu balancing, bikin makanannya lebih balance rasanya. Ya, tapi jangan khawatir, resep lengkapnya gue akan taruh di description box. Oke, jangan sampai terlalu kering, pokoknya sampai airnya udah nggak ada lagi aja, udah menguap dan teksturnya tuh kayak gini tuh ya, bolognese-nya udah jadi. Kita sisihkan sebelah sini, nanti tinggal kita pakai aja. Jadi sausnya ini tetap moist tuh, airnya masih ada, tapi gue nggak mau terlalu basah karena kalau terlalu basah nanti pas assembling tuh jadi kayak watery banget tuh nggak sih botol apa sih rasanya, karena kan ada saus creamy dari bechamelnya ya. Sisihkan ya. Oke, saus dagingnya udah siap. Kita akan lanjut ke pembuatan bechamelnya. Bechamel tuh kayak saus keju yang dikentalkan dengan pakai butter, tepung, dan susu, dan dikasih keju dan sedikit nutmeg ya. Itu gampang banget bikinnya. Kita akan panasin panci. Api kecil aja, nggak usah gede-gede amat. Kita lelehkan mentega tawar di sini. Kalau udah meleleh, kita masukin tepung serbaguna. Ini tepungnya gue masak sampai bau tepungnya tuh udah nggak bau mentah, tau nggak sih? Oke, penting banget. Kita masak di api kecil dan pastikan tepungnya itu udah nggak bau mentah. Oke, udah nggak bau tepung, hati-hati jangan sampai gosong. Kita mau bikin white sauce, bukan brown sauce. Oke, kita masukin susunya dikit dulu. Dikit. Stop dulu, aduk-aduk sampai rata, baru masuk lagi. Ini proses mancing namanya. Ya, jangan dimasukin dulu semuanya. Kalau masukin di awal langsung barengan, yang ada nanti gumpel saus kalian. Jadi jangan langsung masukin di awal semuanya gitu. Tuh ya, dia akan breakdown pelan-pelan. Jadi disamain gitu loh teksturnya. Oke, tuh ya lebih licin. Kita lanjut lagi, susunya masukin semuanya sambil diaduk. Kita nggak mau bechamel yang padat, kita mau bechamel yang creamy tapi enak. Oke, tuh ya udah mulai mengental. Kita akan bumbui dengan sedikit garam. Jangan banyak, lada,
Dan akan gua kasih sedikit biji pala. Oke, kalau udah pas, kita akan masukin keju cheddar. Kalau sultan, kalian bisa kasih keju apapun yang kalian mau deh. Ini gue kasih 75 cukup deh. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Ini kejunya sekitar 50-75, terserah kalian ya. Otomatis dia akan mengental kalau dikasih keju. Nah, setelah dikasih keju, gue baru cobain tuh kurang asin nggak. Jadi gue rasa sedikit kurang asin, jadi gue tambahin garam dikit aja. Setelah itu pas, dikit aja garamnya. Oke, tuh ya, sausnya bagus banget. Tuh dia tuh encer, tapi nggak terlalu encer, kental tapi nggak terlalu kental. Nanti pasti makan barengan sama saus lainnya, dia bakalan creamy banget. Kalau udah, kita akan sisihkan dan di sini gue akan masak pastanya. Karena pastanya itu tidak instan, alias si pasta lasagna seeds-nya ini kudu gue rebus dulu sampai matang baru bisa kita pakai. Ya, jadi kita akan masak dulu sebelah sini. Kita garemin airnya biar kayak air laut gitu. Karena pasta seeds itu lebar, takutnya kan nempel ya. Jadi untuk pasta ini gue kasih minyak dikit ya di airnya biar nanti dia nggak nempel satu sama lain gitu. Terus diaduk aja, tunggu mendidih, baru kita masak. Oke, kalau udah mendidih kita masukin pastanya satu-satu biar dia tuh nggak nempel. Nih gue pakai berapa sih? Pakai 6. Goyang-goyang dikit, terus diaduk sedikit sih. Ini biar pastanya nggak nempel satu sama lain. Tuh, suka nempel ya, bandel banget, sumpah. Oke, ini jangan lama-lama. Asal dia udah mulai lembek, kita angkat. Oke, ini pakai ramekin, kita kasih minyak dikit dasarnya. Biar apa? Biar pastanya nggak nempel. Terus taruh lasagna-nya. Nah, bagian sebelah sini tadi gue udah potong pasta gitu. Kita taruh gini aja nih, kan ketutupan juga, anyway nggak akan kelihatan kan. Jadi pokoknya tuh kayak gini tuh ya. Oke, kalau udah kita akan kasih dagingnya yang rata. Oke, nggak usah terlalu tebal, asal dia tertutupi dengan dagingnya rapi aja. Nanti setelah ini kita akan kasih saus bechamelnya. Oke, saus bechamelnya kita aduk-aduk sedikit sampai dia creamy lagi, baru kita tuangkan di atas dagingnya. Kayak gini. Cuman sampai dagingnya asal ketutupan sama white sauce-nya alias bechamel sauce kayak gini. Atasnya gue akan taburi dengan keju parmesan lagi sebelum kita layering lagi, ini biar lebih ngeju aja gitu ya. Ini optional ya, kalau kalian nggak punya skip aja nggak apa-apa. Oke, layer terakhir paling atas, tambal-tambal juga kayak gini. Sisanya, hati-hati ya, daun salamnya jangan masuk ya. Nanti yang gigit jackpot asli. Diratain juga. Dan kalau udah jadi, kita akan kasih mozzarella cheese yang banyak di atasnya dan akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan di suhu 180 sampai 190 derajat. Mozzarella on top. Kalau mau pakai cheddar boleh sih, cuma kalau pakai mozzarella kan lebih kayak melty gitu kan ya. Oke, gue kasih parsley kering atasnya biar optional aja sih, biar cakep aja. Terus kita panggang deh. Oke, tinggal kita panggang. BTW lasagna adalah hidangan yang bener-bener pertama kali gue coba masak dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke dapur. Dulu sih gagal, tapi tenang, yang ini enggak. Ya, ini akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan selama kurang lebih 30-35 menit. Pokoknya sampai atasnya itu warnanya cakep.
Oke, kita mau cobain. Gue mau cerita dikit kalau rasanya adalah hidangan yang bener-bener pertama kali gue coba masak dulu. Asin, padat, gosong, semua jadi satu. Tapi tenang, yang ini udah uji coba pasti enak. Oke, gue sarankan kalau mau cobain itu dalam keadaan masih panas. Enak banget, boy. Tomatnya asam-asam, creamy dari bechamelnya, dan pastanya super duper lembut, enak banget. So itu dia resep rasanya yang enak banget dan worth it banget dibikin. Pasti impress keluarga kalian dan teman-teman kalian. Kalau inget resep ini ya, keinget kata-kata progression over perfection. Dan kalau kalian punya ide segmen, konten, resep, komen aja di bawah, gue pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.